Hey yo bacoters, balik lagi bersama gua di channel. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu baik-baik saja ya. Hidup ini memang berat, tapi jangan putus asa ya. Di video kali ini gua ingin membahas sebuah alur film yang berjudul Evil Dead. Film horor yang dirilis pada tahun 2013 ini mengisahkan tentang kisah 5 teman yang berkumpul di sebuah kabin tua yang terpencil di hutan untuk membantu salah satu dari mereka dalam proses rehabilitasi dari kecanduan narkoboy. Namun karena suatu kejadian, salah seorang dari mereka malah membangkitkan sebuah iblis yang sangat jahat yang membuat mereka semua dalam bahaya. Bagaimana kelanjutannya? Tanpa berlama-lama langsung saja, let's play. Film diawali dengan memperlihatkan seorang gadis yang berlari ketakutan sendirian di tengah hutan. Ia berusaha menghindari pengejarnya. Sayangnya ia tertangkap dan dibawa ke sebuah kabin terpencil. Di dalam kabin, sudah banyak orang yang bersiap melakukan sebuah ritual, lengkap dengan mayat kucing yang digantung. Di antara mereka, muncul seorang pria yang mendekati gadis tersebut, yang ternyata ia adalah ayahnya, dan ini semua ulahnya. Sang ayah percaya bahwa putrinya telah dirasuki oleh iblis, dan satu-satunya cara untuk menyelamatkannya adalah dengan membakarnya. Setelah menyiram gadis itu dengan bensin, tiba-tiba sang gadis kehilangan kontrol. Wajahnya pun berubah menjadi menyeramkan dan ia mengeluarkan kata-kata kasar kepada ayahnya. Ternyata benar, gadis itu memang telah dirasuki oleh iblis. Dengan berat hati, sang ayah terpaksa menembak anaknya demi menghentikan kejahatan yang menguasainya. Dan film baru benar-benar dimulai. Scene berpindah memperlihatkan sebuah mobil menyusuri hutan dan akhirnya tiba di sebuah kabin terpencil. Di sana terdapat 5 orang yang berkumpul. Kelima orang tersebut adalah Eric yang berambut gondrong, Mia yang merupakan pecandu dengan sweater abu-abu, David kakaknya Mia yang mengenakan jaket coklat, Olivia yang berpakaian serba hitam, dan Natalie pacar David yang berambut pirang. Mereka datang ke kabin ini adalah untuk membantu Mia mengatasi kecanduannya terhadap narkoboy sesuai dengan rencana David yang ingin melihat adiknya sembuh. Kemudian mereka berlima berdiri di depan sumur menyaksikan Mia berjanji untuk tidak mengonsumsi obat lagi. I promise ever again. Let's play cold turkey. Tak lama kemudian, mereka masuk ke dalam kabin yang kondisi di dalamnya sangat buruk, penuh debu, berantakan dan kotor. Mia mencium bau busuk yang sangat menyengat di sebuah ruangan. Kemudian ia menemukan foto dirinya bersama ibu dan David yang memicu adu mulut antara Mia dan David mengenai kematian ibu mereka. You know what our final days of... I wanted to be there. By the time mom got bad, I had a hard time finding the right moments. Kemudian scene berpindah di sore hari di mana David dan Olivia sedang menggibah soal kecanduan Mia yang sangat parah. Olivia menjelaskan bahwa ia dan Eric memiliki metode baru untuk mengobati Mia. Metode ini lebih keras dari biasanya karena cara-cara sebelumnya tidak pernah berhasil. Malam harinya, Mia menjerit histeris karena mencium bau busuk yang menurutnya seperti bau bangkai. Meskipun di sini, teman-temannya tidak mencium bau tersebut. Keesokan harinya, anjing milik David mencakar karpet seolah mencium sesuatu. Saat karpet digeser, mereka menemukan jalan menuju ruang bawah tanah. David dan Eric segera masuk ke ruangan itu dan sangat terkejut melihat banyak sekali bangkai kucing yang tergantung. Di mana ini adalah ruangan tempat wanita dibakar di awal film. Mereka juga menemukan sebuah buku yang dilapisi kulit manusia dan diikat dengan kawat. Yang jika dilihat dari tampilannya, sepertinya buku ini tidak untuk dibuka. Namun di sini, Eric memutuskan membawanya untuk diselidiki. Scene berpindah ke Eric yang kepo dan membuka buku tersebut. Saat dibuka, terdapat peringatan yang jelas. Jangan sentuh buku ini. Dan di halaman selanjutnya, ada peringatan lagi, yaitu jangan ucapkan, jangan tuliskan, dan jangan dengarkan. Buku ini berisi petunjuk untuk memanggil iblis, terlihat dari gambar-gambar iblis di dalamnya. Eric yang kepala batu malah terus melanggar peringatan dan membaca isi buku yang ternyata adalah sebuah mantra. Kunda, Astrada, Mantus, Kanda. Tanpa ia sadari, ada sesosok iblis yang mulai datang.
Di luar, Mia yang sedang kambuh berada di tengah hujan menjadi target dari si iblis. Ia pun langsung muntah dan melihat di depannya ada seorang gadis yang memanggilnya. Mia yang ketakutan lari ke dalam kabin dan menceritakan apa yang ia lihat dan ingin segera pulang. Namun di sini teman-temannya tidak mempercayai dan menganggap Mia sedang berhalusinasi karena sedang kambuh. Mia yang emosi langsung pergi sendirian menggunakan mobil di tengah hujan deras. Di perjalanan, Mia dikagetkan oleh penampakan wanita yang ia lihat tadi. Ia pun membanting setir dan mobilnya terperosok masuk ke rawa. Kemudian Mia berusaha keluar dari mobil tersebut. Di sini sosok iblis itu terus mengejarnya. Mia berlari sekuat tenaga hingga ia terjerat oleh ranting pohon yang melilit tubuhnya. Sosok iblis itu memuntahkan semacam ranting pohon yang mencoba masuk ke tubuh Mia melalui organ bawahnya. Singkat cerita, Olivia dan David berhasil menemukan Mia yang ketakutan duduk di bawah pohon. Mereka segera membawa Mia kembali ke kabin. Saat di dalam kamar, David melihat adiknya yang terus ketakutan. Mia menceritakan bahwa ada sesuatu di dalam hutan dan sekarang sosok itu bersama mereka di kabin. Namun lagi-lagi, David tidak mempercayainya. Scene berganti ke Eric yang masih mempelajari isi dari buku iblis tersebut. Ia melihat gambar seorang gadis yang terikat dan jika kita ingat, posisinya mirip dengan Mia saat terjerat ranting. Di sisi lain, saat David sedang membersihkan mayat kucing, ia menemukan anjingnya sudah berlumuran darah dan mati. David saat itu berpikir bahwa Mia telah membunuh anjingnya menggunakan palu. Emosi David memuncak dan ia segera mencari keberadaan Mia. Di sini David terus memanggil adiknya, namun tidak ada jawaban. Ternyata Mia sedang asik mandi di kamar mandi. Karena tidak menjawab, David yang semakin emosi langsung mendobrak pintu kamar mandi dan betapa terkejutnya ia melihat kulit Mia melepuh karena mandi dengan air yang sangat panas. Melihat kondisi itu, Eric merasa ada yang janggal dan segera mengecek buku iblis. Ia terkejut saat menyadari bahwa kejadian yang menimpa Mia sama persis dengan gambar yang ada di buku tersebut. Di sisi lain, karena keadaan Mia yang parah, David memutuskan untuk membawa adiknya ke rumah sakit. Namun saat di perjalanan, mereka tidak bisa lewat karena volume air sungai yang sudah naik. Sehingga mereka terpaksa harus kembali ke kabin. Malam harinya, mereka berempat membicarakan kondisi Mia. Mereka tidak menyangka bahwa Mia akan melakukan hal tersebut, hingga luka bakarnya cukup parah. Di sini tiba-tiba, Mia yang sudah dirasuki iblis muncul membawa shotgun dan menghampiri mereka semua. David menyuruh Mia untuk menjatuhkan senjata itu. Namun di sini, Mia malah menembak David hingga lengannya terluka. Setelah itu Mia berteriak histeris, mengatakan bahwa mereka semua akan mati. Saat Mia terjatuh, Olivia mengambil kesempatan untuk merebut shotgun itu. Namun sial, tangannya ditahan oleh Mia dan ia diserang. Mia memuntahkan darah yang sangat banyak ke wajah Olivia. Kemudian Olivia mendorong Mia hingga terjatuh ke ruang bawah tanah. Kemudian Eric segera menutup pintu ruang bawah tanah tersebut. Lalu David menyuruh Olivia untuk mengambil obat penenang. Saat sedang membersihkan wajah, Olivia melihat wajahnya di cermin yang bukan seperti dirinya. Kemudian Olivia berjalan, ia mulai merasakan ada yang aneh di tubuhnya. Eric yang mendengar pintu terbanting langsung mengecek kondisi Olivia. Saat membuka pintu, betapa terkejutnya Eric, ia melihat Olivia sedang menyayat mulutnya sendiri. Olivia, what are you doing in there? Olivia. Oh my God. Eric mendekati Olivia, namun Olivia malah menyerang dan berusaha membunuhnya. Di sini Eric terpaksa melawan dan akhirnya membunuh Olivia. Akibat hal ini, Eric terluka parah dan kehilangan banyak darah. Dan di sini David berusaha membantu temannya itu.
Saat itu, Eric jujur kepada David bahwa ia telah membaca sebuah buku yang menyebabkan sesosok iblis lepas. Kemudian scene berpindah ke Natalie yang disuruh mengambil gula di dapur. Namun ia mendengar suara rintihan Mia yang meminta pertolongan. Karena tidak tega, dengan ceroboh, Natalie masuk ke ruang bawah tanah itu. Dan sesuai dugaan, ia langsung diserang oleh Mia. Di sini Natalie berusaha lari ke atas, namun Mia menariknya lagi. Di ruang bawah tanah, Mia menggigit tangan Natalie dan membelah lidahnya sendiri. David dengan cepat menyelamatkan Natalie dan merantai pintu ruang bawah tanah tersebut. Setelah kejadian tadi, Eric dan David berusaha membakar buku itu dengan maksud menghilangkan kutukan. Namun anehnya, buku itu tidak terbakar sama sekali. Eric mengatakan kepada David bahwa buku tersebut berisi mantra pemanggil iblis, dan satu-satunya cara menyelamatkan Mia adalah dengan membunuhnya. Namun, David tidak percaya apa yang Eric katakan. Di sisi lain, Natalie sedang mengecek luka bekas gigitan Mia yang semakin membusuk dan merambat ke seluruh tangannya. Dipengaruhi oleh pikiran iblis, Natalie memutuskan untuk memotong tangannya sendiri untuk mencegah luka tersebut menyebar. Dan seketika listrik padam karena konslet terkena darah Natalie. Betapa kagetnya David dan Eric saat melihat kondisi Natalie yang parah. Mereka bergegas mengobati lukanya dan mengatakan bahwa semua ini akan segera berakhir. Kembali ke David dan Eric yang membaca buku iblis. Mereka menemukan 3 cara untuk mengakhiri kutukan ini. Antara lain, menguburnya hidup-hidup, memutilasi, atau membakarnya hidup-hidup. Di sini David masih keras kepala, tidak mempercayai hal ini. Dan akhirnya mereka berdua terlibat dalam adu mulut. She dies. She's gonna die with. She just needs a doctor. A doctor. You know exactly where to go through it. Run away. Tiba-tiba Natalie datang dengan membawa tembakan paku dan langsung menyerang Eric dengan brutal. Natalie yang sepertinya sudah dirasuki iblis dan wajahnya penuh luka, terus menyerang Eric dan David. Kemudian Eric menendangnya, membuatnya menghilang sejenak. Namun kemudian Natalie kembali dengan membawa linggis dan menyerang David hingga terluka. Saat Eric terpojok, David menembak tangan Natalie sampai putus. Sebelum modar, Natalie sempat bertanya, "Kenapa kau melukaiku?" Dan akhirnya ia meninggal. David segera membawa Eric yang sekarat keluar dari kabin karena ia ingin membakar ruang bawah tanah itu. David menyiram pintu ruang bawah tanah dengan minyak, namun saat akan menyalakan korek, Mia malah bernyanyi lagu kenangan masa kecil mereka, membuat David ragu. Ia memikirkan cara lain, yaitu dengan mengubur Mia hidup-hidup. Kemudian ia masuk ke ruang bawah tanah untuk mencari Mia dengan membawa obat bius. Awalnya, Mia tidak terlihat, namun tiba-tiba Mia muncul dan menyerang David dengan brutal. Di sini David hampir tenggelam dan kehabisan nafas. Namun kemudian Eric datang dan menyerang Mia hingga membuatnya pingsan. Kemudian David segera menyuntikkan obat bius ke leher Mia. Sedihnya, Eric yang sudah sekarat terkena pisau yang dibawa Mia, akhirnya ia meninggal. Lalu dengan cepat, David mengganti baju Mia dengan gaun merah, menutup kepalanya dengan plastik, dan pergi untuk mengubur Mia hidup-hidup. Saat sedang mengubur, Mia sadar dan meminta tolong kepada David. Namun ia tidak memperdulikannya. Karena David merasa kutukannya telah hilang, ia menggali lagi dan berusaha menyelamatkan Mia. Mia pun tersadar dan kembali normal. Bahkan anehnya, luka-lukanya juga ikut menghilang. Kemudian David langsung mengajak Mia untuk kembali pulang. Namun, saat mengambil kunci mobil di dalam kabin, tiba-tiba David diserang oleh Eric yang telah dirasuki iblis. Ia segera memberikan kunci mobil kepada Mia dan menyuruhnya untuk kabur. David kemudian menembak semua bensin yang ada, menyebabkan ledakan yang menyebar ke seluruh kabin.
Setelah itu, hujan darah turun di sekitar kabin dan tiba-tiba muncul sesosok wanita dari dalam tanah yang ingin membunuh Mia. Di sini Mia langsung dikejar oleh iblis itu. Dalam keadaan terdesak, Mia mendobrak sebuah kayu sembari membawa gergaji mesin dan bersembunyi di bawah kolong mobil. Saat hendak lari, iblis tersebut membalikan mobil itu, membuat tangan kiri Mia tertimpa mobil. Karena kepepet, Mia terpaksa menarik tangannya hingga putus. Ini mah nggak kuat gue guys ngeditnya. Mia segera mengambil gergaji dan memotong iblis tersebut menjadi 2. Akhirnya, iblis itu berhasil dikalahkan dan tenggelam ke bawah tanah. Dan film pun selesai. Gimana guys filmnya? Pantesan aja banyak dicekal kan? Karena menurut gua, film ini banyak menyajikan adegan mengerikan sekaligus menjijikkan. Oke, sekian untuk video kali ini. Tekan like apabila kamu menyukai video ini. Tekan share dan subscribe untuk membantu channel ini semakin berkembang. Tulis di kolom komentar untuk request video-video selanjutnya. And see you next video.